Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan di kesempatan yang baik ini saya mau mengajak kita untuk menyediakan waktu dan bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya persekutuan kita dengan Tuhan akan makin membuat kita bersemangat dan kuat menjalani hari-hari kita. Baik, kita akan awali persekutuan kita hari ini dengan sebuah pujian bagi Tuhan. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya berharap saudara-saudara masih tetap antusias untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara sekalian, melalui nats ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema jalan yang harus kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa di dalam ayat ini Tuhan merasa perlu untuk mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh? Ya, supaya kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, sehingga kita bisa memilih dengan benar. Sebab jalan yang kita pilih dan kita tempuh akan menentukan akhir yang akan kita capai di dalam hidup kita. Baik atau buruk, sukses ataupun gagal, binasa atau hidup, itu tergantung pilihan kita yang kita buat hari ini. Saudara sekalian, jalan yang dimaksud di sini berkaitan dengan pilihan iman, pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita, serta cara bagaimana kita menjalani hidup dan atau keputusan-keputusan penting yang kita buat di dalam hidup kita dan seterusnya. Amsal pasal 14 ayat 12 dan juga pasal 16 ayat 25, di sana Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, itu sebabnya penting sekali saudara dan saya berhati-hati dan dengan teliti memilih jalan mana yang harus ditempuh. Nah, berikut ini ada beberapa jalan disebutkan di dalam Alkitab yang menuntut kita harus bijaksana untuk memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah jalan Tuhan dan jalan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 Alkitab berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, dari ayat ini kita menemukan bahwa rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu jelas berbeda dengan rancangan kita dan jalan kita sendiri. Itu sebabnya ayat lain berkata, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, apa itu rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu berbicara tentang pikiran Tuhan atau konsep berpikir Tuhan secara khusus tentang kehidupan kita. Lalu jalan Tuhan itu berbicara tentang kebenaran, hukum dan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal ini kita bisa temukan di beberapa bagian Alkitab, terutama di dalam Mazmur 18 dan juga Mazmur pasal 25. Di dalam kitab Kisah Para Rasul kita juga menemukan istilah jalan Tuhan. Istilah jalan Tuhan itu artinya ajaran dan cara hidup Kristus yang dianut atau dihidupi oleh orang-orang Kristen abad pertama. Nah, apa yang terjadi bila kita mengikuti rancangan dan jalannya Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh luar biasa, bukan? Hosea 14 ayat 10 dan Mazmur 18 ayat 30 di sana dikatakan jalan-jalan Tuhan adalah lurus, benar, sempurna,
penuh kasih setia dan kebenaran. Itu sebabnya Mazmur pasal 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Betapa pentingnya saudara dan saya memilih jalan Tuhan. Nah, pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apakah kita mau menerima rancangan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Atau sebaliknya, kita mau rancangan kita sendiri dan mau hidup menurut jalan-jalan kita sendiri? Pilihan ada pada kita masing-masing. Tetapi sekali lagi saya ingatkan kita bahwa pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Kemudian jalan yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan secara khusus ayat yang ke-6, di sana Alkitab berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di situ ada jalan orang benar dan juga ada jalan orang fasik. Jalan orang benar itu apa? Jalan orang benar itu adalah jalan yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Setia. Dan bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya condong kepada Tuhan. Merindukan Tuhan. Dan Tauratnya itu direnungkan siang dan malam. Itulah cara hidup orang-orang yang benar, yang hidup menurut jalan-jalan orang benar. Sementara jalan orang fasik itu adalah jalan di mana orang-orang yang berjalan di situ adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang tidak takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan ibadah. Orang yang hidup menurut keinginan dan maunya sendiri. Dan tidak peduli dengan aturan-aturan firman Tuhan. Itulah orang-orang fasik. Bahkan di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan orang fasik itu adalah orang-orang yang suka berada dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Amsal 4 ayat 18 dan 19 itu menunjukkan perbedaan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di mana di sana dikatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sementara jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 14 berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Lebih jauh tentang jalan orang benar, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sungguh luar biasa bukan? Orang-orang yang berjalan di jalan orang benar. Mereka disebutkan oleh Alkitab berbahagia. Mereka disebutkan oleh Alkitab seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Luar biasa. Nah, saudara, kemudian jalan yang ketiga adalah jalan lebar dan jalan sempit. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, di situ ada jalan yang sempit atau jalan yang sesak, dan juga ada jalan yang luas atau jalan yang lebar. Apa itu jalan yang sempit? Jalan yang sempit itu berbicara tentang jalan di mana saudara dan saya harus menyesuaikan cara hidup kita dengan aturan-aturan firman Tuhan. Kita harus hidup menurut kehendak Allah dan bukan hidup menurut kehendak kita sendiri. Rela pikul salib, sangkal diri ikut Yesus, rela menderita karena iman kepada Kristus, rela berkorban demi memberitakan Injil kebenaran. Nah saudara, memang itu tidak mudah, tetapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Sebaliknya, jalan lebar itu adalah jalan di mana banyak orang akan berjalan di situ. Karena jalan itu jalan yang lebar, jalan yang luas, dan kita bebas berbuat apa saja tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol, tanpa terikat kepada aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuka hati, hidup menurut kehendak kita sendiri. Tapi ingat baik-baik, jalan lebar itu ujungnya menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, jalan mana yang Anda dan saya pilih hari ini? Itu pertanyaan. Sekali lagi, jalan yang Anda dan saya pilih dan tempuh hari ini akan menentukan tujuan dan pencapaian yang akan saudara dan saya terima di akhir nanti. Baik atau buruk, gagal ataupun sukses, kebinasaan atau kehidupan, tergantung jalan yang Anda dan saya pilih dan tempuh hari ini. Saudara sekalian, adalah tidak mungkin bagi kita untuk mencapai kehidupan namun dengan memilih jalan yang lebar. Itu tidak mungkin. Atau mengharapkan berkat, mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan hidup, tapi dengan memilih menempuh jalan orang fasik. Itu tidak mungkin. Dan adalah tidak mungkin juga kita ingin untuk mencapai rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan hari depan penuh harapan, tetapi dengan mengikuti rancangan dan jalan kita sendiri. Jelas itu tidak mungkin. Karena itu saudara-saudara sekalian, tempuhlah jalan Tuhan, tempuhlah jalan orang benar. Meski jalan itu jalan yang sempit, jalan yang sesak, jalan yang tidak nyaman bagi saudara dan saya, tetapi jalan itulah yang akan membawa saudara dan saya mencapai masa depan penuh harapan, kesuksesan, dan bahkan kehidupan yang abadi. Semoga renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua dan menolong kita untuk membuat pilihan yang benar terkait jalan mana yang kita pilih dan kita tempuh hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di akhir pertemuan kita ini saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan beri kami kesempatan untuk bersekutu denganmu, dan terutama kami telah menerima firman-Mu. Tolonglah kami agar kami memilih dan menempuh jalan Tuhan, jalan orang benar, dan jalan yang sempit, karena kami tahu ujungnya menuju kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan hamba berdoa secara khusus untuk semua mereka yang mengikuti renungan hari ini. Tuhan tolong mereka
agar mereka dimampukan untuk memilih jalan yang benar, sehingga mereka tidak kecewa, putus asa atas pilihan-pilihan yang mereka buat. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, berkat Tuhan menyertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.